Gimana? Iya, Salam. Shalom, Tulang. Iya, Salam. Apa yang mau ditanyakan? Kita punya waktu ya 30 menit lah. Oke, Tulang. Ah. Itu kenapa itu sang debaters itu pemahamannya beda, Tulang? Nggak tahu. Dia mungkin belajar di Kutub Utara kayaknya. Kok aneh penafsirannya? Aneh. Apa itu? Apa yang dia tafsirkan? Maksudnya ditafsir kok. Maksudnya tafsirannya itu kok Yudas masuk surga. Dari mana itu ayatnya itu? Iya. Aneh. Iya. Jadi ayat-ayat sudah saya buktikan bahwa Yudas itu dia binasa kan? Dan terus alangkah baiknya dia tidak dilahirkan ke bumi. Itu Yesus yang ngomong. Yesus yang ngomong langsung. Iya, Tulang. Menurut saya si Debates ini atau Yudi Yohanes dia tidak tahu apa itu rencana Allah, apa itu kemahatauan Allah. Ya. Jadi Allah tidak pernah ikut dalam perencanaan yang jahat. Karena dia Maha Kudus. Tapi Allah itu Maha Tahu. Iya, Tulang, ya. Walaupun si Yudas dipilih Tuhan ya untuk melayani Tuhan Yesus, tapi berjalannya waktu Yesus tahu bahwa dia memang nanti akan mengkhianat. Iya. Yesus tidak menjadikan Yudas robot. Iya, betul. Yudas itu diberikan hak prerogatif untuk mau memilih taat atau dia mengkhianat, kan begitu. Ya, Yang kedua, menurut pendapat saya, kenapa si Debates pemahamannya sampai berbeda jauh dengan kebanyakan orang. Yang kedua adalah dia tidak pelajari Yudas dengan baik. Iya. Yudas, dia itu tidak pernah berpikir kalau dia serahkan Yesus akan terjadi karya keselamatan. Yang dia pikir adalah kalau dia serahkan Yesus dia dapat duit 30 keping perak. Karena di Yohanes pasal 12 di situ ya dia pun sudah sering mencuri. Kalau baik-baik dibaca di Yohanes 12, ini kekeliruan si Debates, cuma saya tidak mau menjatuhkan orang, tidak mau berulang kali lagi. Jadi dia katakan Yudas disuruh Tuhan mencuri, diperbolehkan, padahal jelas tidak. Yohanes 12 ya, ayat 6 ya. Saya baca ya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi ceritanya konteksnya di sini ada seorang wanita memberikan minyak narwastu. Ya, untuk menghargai Yesus karena memang begitu budaya Yahudi, ya. Jadi minyak narwastu ini sangat mahal, makanya Yudas bilang, wah sayang sekali gitu loh. Lebih baik dikasih ke orang miskin, kan begitu. Tapi Alkitab mengatakan sebenarnya niat Yudas itu bukan murni seperti itu, karena dia ini seorang pencuri, uangnya itu mau dia gunakan untuk pribadi dia gitu loh. Terus Yesus bilang gini, maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Jadi si Debates berkata Yesus membiarkan si Yudas mencuri, bukan. Ya. Cuma saya nggak mau menjatuhkan dia. Di sini Yesus mengatakan jangan kau larang.
wanita itu meminyangi aku dengan minyak narwastu. Karena apa? Untuk mengingat penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu. Tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Jadi bukan menyuruh Yudas mencuri atau mengizinkan Yudas mencuri. Tetapi Yesus mengatakan kepada Yudas, biarlah dilakukan perempuan itu. Untuk mengingat penguburanku, kematianku yang sudah dekat. Gitu loh. Jadi, puji Tuhan, siapa namamu? Tony tulang, Tony. Tony. Puji Tuhan kamu telepon, jadi biar nanti dia tonton ini juga gitu. Saya bahas di sini. Karena saya tidak mau mengkanternya lagi. Karena memang pemahamannya sudah seperti itu. Karena begini ya, kalau kita berdialog sama orang, kita nggak bisa paksakan pemahaman orang sama dengan kita. Iya. Nah, jadi kalau pemahamannya gitu sudah kita stop, tapi kita akan memberikan perlindungan kepada orang-orang yang memang sepaham dengan kita supaya tidak dikacaukan. Itu tujuan saya menelepon dia. Tetapi di Yohanes 12 ini memang dia salah kaprah. Iya. Jadi Yudas itu sudah direncanakan, mencuri pun sudah diperbolehkan gitu. Di situ yang paling fatal menurut saya. Iya, seperti yang dibilang pendeta Esrasoru juga, dia itu nggak melihat konteksnya gitu, asal amburadul copot mencopot kulihat. Tapi kan beliau, dia kan mengaku sendiri, dia itu bukan pendeta, dia tidak pernah sekolah teologi ya, walaupun dia memang sekolah formal sampai S2, tapi bukan teologi ya. Dia katakan, saya sang debates, bukan pendeta, jadi saya harus menang, saya pendebat, dia bilang. Dia tidak perlu benar atau salah, dia nggak perlu, yang penting dia sang pendebat. Lihatlah itu di video-videonya kan. Ya katakan demikian. Sebenarnya di video-videonya banyak ada juga dia yang kalah, tapi karena dia sang debaters, ya nggak mau tahu kalah apa menang gitu. Ya, tapi kalau saya kan tidak mau kan kita mempermalukan orang. Tapi dalam ayat ini dia salah besar ini. Kalau dia dengar dia ulang lagi rekaman saya itu yang kedua. Rekaman saya yang kedua kan, yang pertama itu saya mencoba yang mengetes pakai Skype ini karena saya juga baru menggunakannya gitu. Jadi tidak saya persiapkan ayat-ayatnya semua gitu. Tapi ketika kedua kali saya persiapkan ayatnya, dia kewalahan di Yohanes 12 ini malah dia bilang Tuhan Yesus menyuruh Yudas mencuri, ya boleh, memperbolehkan Yudas mencuri. Ini Yesus bilang dia tujuh, maka kata Yesus biarkanlah dia melakukan hal ini. Bukan Yudas yang dibiarkan melakukan hal ini, tapi perempuan yang memberikan minyak narwastu. Dilarang Yudas gitu loh. Saya harap dia nonton ini gitu loh. Iya. Yang saya lihat juga di debat-debatnya malah dia mengatakan lebih besar kesalahannya si Petrus ketika dia menyangkal itu. Malah dia bilang semacam Petrus itu tidak masuk surga apa gitu, nggak bertobat katanya Petrus itu. Ya bertobat. Ya, dia bilang Petrus itu tidak bertobat, dia bilang. Iya. Iya. Jadi ya gimana ya? Menurut saya dia ini ya dia ini yang penting dia itu berdebat aja gitu. Dia nggak peduli. Tapi kan saya beda. Saya kan penggembalaan. Saya kan penggembalaan. Penggembalaan itu kan harus kita menjaga kan. Jaga kebersihan. Ya, terus ya menjaga. Gimana menurut Tulang kan selama ini kan pendeta Esrasoru kan diam. Sekarang pendeta Esrasoru sudah buka mulut nih untuk melawan dia. Kira-kira gimana nih nanti nih Tulang? Oh gitu, saya nggak tahu lah kalau itu saya nggak kan urusan mereka ya kan.
Ya, saya nggak ngerti. Dan saya tidak akan mau mencampuri lagi urusan Yudas. Karena itu sebenarnya kan begini ya. Itu sebenarnya sudah ada 8 pendeta yang nanya, cuma tidak di-upload. Oh loh. Nah, tapi saya pernah dengar ya, dia ngomong sama Luis gitu loh. Unyu-unyu udah ngelawan saya gitu loh. Hmm. Ah, masalah Yudas, tapi mereka tidak Skype, Apanya? tidak pakai Skype, monolog. Oh loh, iya. Skype gini ya. Akhirnya karena saya lihat di sini ada kekeliruan menurut pendapat saya Skype dia, saya tanya tentang Yudas. Saya bertanya itu untuk memancing orang lain semua bereaksi, dan puji Tuhan berhasil, memang semua bereaksi. Iya. Karena dia bilang sudah 8 orang pendeta nanyakan ini, tapi tidak saya YouTube-kan. YouTube buat YouTube, gue bilang. Maksudnya upload, saya bilang gitu kan. Nah, ya udah. Ya sekarang ya biarkan aja orang yang menilai kan gitu. Itu orang kita Bataknya itu Lang. Hah? Orang kita Bataknya itu. Iya orang Batak deh. Tak dikasih marganya kau lihat. Rudi Yohanes, tapi marganya saya lupa ya. Rudi Yohanes marganya kurang tahu saya marganya siapa. Terus akhir-akhir ini juga ada muncul pemahamannya dia itu surga itu Taman Eden itu ada di surga katanya lagi. Gimana itu Lang? Nantilah itu lain waktu kita akan bahas lagi gitu. Oke. Ya kan. Jadi biarkan dulu dia capek dulu gitu loh. Iya. Jadi ya kalau buat saya sih, kalau dia katakan Yudas masuk surga dengan berdasarkan dia katakan kamu nanti akan bersama aku dalam kerajaanku kan gitu. Ya. Waktu Yesus ngomong begitu kan di Lukas 24 ya kalau nggak salah itu ya, itu kan 12 murid ada di sana. Ya. Itu kan dia nggak katakan semua kalian. Kamu itu berarti kan pribadi-pribadi. Oh iya. Malah dia artikan kamu itu mengacu ke Yudas malah kan lucu. Kamu itu kan pribadi-pribadi, artinya ya misalnya saya lagi rapat ya, rapat nih ya, terus saya katakanlah sama orang-orang saya, mungkin mereka ada 12 atau lebih, kamu nanti kalau perusahaan ini maju kamu akan kukasih jabatan semua kan gitu. Ya kan? Nah, tetapi dalam perjalanan mereka ini ada yang korupsi, ada yang ada yang buat kacau-kacau lah. Yang nggak harus saya genapi dong. Iya. Nah, nggak saya harus genapi. Jadi dalam pandangan saya sudah kasih tahu kepada dia sang debates itu, kita jangan samakan rencana Tuhan dengan kemahatauan Tuhan, itu aja. Ya. Rencana Tuhan sih baik. Oke. Ya. Tapi kemahatauan dia tahu. Orang itu nanti buat baik atau buat nggak baik dia tahu. Pencuri, maling, rampok, penjina, pelacur, itu semuanya sudah Tuhan tahu mereka akan melakukan hal itu. Tapi itu bukan rencana Tuhan. Iya. Jadi Tuhan bukan lahirkan, oh nanti kau lahir ya dari si perut si wanita ini, terus nanti kau jadi pelacur, kau jadi perampok. Enggak begitu. Tuhan itu semua menciptakan manusia itu dengan rancangan yang sempurna. Iya. Begitu. Terus kalau gitu, menurut saya mubazir dong. Maksudnya untuk apa lagi Tuhan memilih melalui para rasul-rasul itu si Matias itu ya kan? Kalau memang Barnabas itu masuk surga ya kan, logikanya kan nggak nyambung.
Jadi kan gini, memang ada di Wahyu nanti 12 suku itu tetap 12 orang itu nama-namanya ada tuh di Wahyu. Tapi 12 orang itu kan sudah digantikan dengan Matias. Ya, cuma Pak Ezra Suruh waktu itu dia tidak berani tegas langsung ngomong waktu ditanya sama itu kan, sama adik cewek itu. Jadi siapa yang gantikan Yudas? Ya nggak tahu kan gitu. Nah, itulah kelemahannya. Ya kalau saya bilang ya, yang gantikan ya Matias. Matias, orang Matias nggak dalam akhir hidupnya nggak buat macam-macam lagi kan gitu. Iya. Maksudnya nih gini loh. Logikanya gini loh. Bagaimana seorang pembunuh diri bisa masuk surga? Itu aja dulu nggak nyambung. Orang yang bunuh diri masuk surga. Bunuh diri lah aku masuk surga. Kan dia bilang, itulah saking setianya Yudas katanya. Terus katanya gini, pengampunan itu juga terjadi kepada Yudas ketika Yesus mengatakan, ya Bapa ampunilah mereka kan? Dibilang gitu kan? Jadi dia katanya pengampunan itu ya terjadi semua orang. Berarti termasuk si Herodes dong. Yang pun Tuhan masuk surga dong si Herodes. Iya, si Herodes, si Pilatus. Masuk surga dong. Yang tentara Romawi itu juga masuk surga gitu. Enggak. Kalau pendapat saya, ya itu masih bisa diterima karena mereka masih hidup kan. Ya, dia masih hidup kan bisa saja dia yang menyiksa Yesus kan benar ini anak Allah kan bisa saja dia bertobat kan gitu ya kan. Tapi kalau orang yang udah mati kan nggak bisa bertobat. Iya. Gitu. Iya. Jadi bagi saya, ya maksud saya tafsirannya itu loh. Kadang dia mencopot ayat tanpa melihat konteksnya, tanpa harus mendalami budaya di situ seperti apa. Kan kalau kita belajar penggalian Alkitab kan harus seperti itu kan pulang. Nggak boleh main sembarangan gitu. Ya kan kayaknya gini loh. Kayaknya dia sudah ada presa posisi sebelumnya untuk dia mendukung argumentasi dari Alkitab itu. Ya. Jadi menurut saya si Debates ini ya pandangan saya ya nggak lama lagi ya lama-lama ya hilang. Kenapa? Karena gini, dia kalau mau jadi sang Debates sejago-jago orang itu harus janjian topik pembicaraannya apa dulu gitu. Ya. Dia enggak, dia apa saja sejenius-jeniusnya orang nggak mungkin. Nah, jadi contoh ada orang besok mau ngajak saya berbicara hari ini tentang apa. Kan tadi makanya kamu saya tanya kan, mau itu di admin saya kan, anak saya tanya dulu mau ngomong apa. Takutnya mau ngomong sesuatu yang saya belum pelajari. Saya harus pelajari dulu minimal 2 jam gitu kan. Oh, menanyakan sang Debates ya nggak apa-apa udah gitu. Iya. Banyak viral sekali kau lihat itu tuh lah, viral kali jadi rudut. Kalau misalnya kalau orang-orang awam yang nggak mengerti tentang terlalu dalam Alkitab bisa jadi keliru gitu. Iya. Supaya butuh penjelasan kan gitu, supaya orang-orang yang awam itu, jemaat-jemaat awam itu supaya bisa memahami. Loh, kok Yudas masuk surga kayak mana kan gitu saya. Tapi kan ya dia itu kan waktu yang kedua kali sama saya KF itu jelas saya pakai ayat semua kan. Nah, dia kan cuma argumentasi waktu Yesus bilang nanti kamu akan memerintah bersama saya kan gitu doang. Ya. Kalau saya kan jelas di Matius 26 juga di ayat 14 berapa itu yang saya bilang, ya kan? Memang anak manusia itu nanti akan diginikan, disalibkan gini. Tapi binasalah orang yang menyerahkannya. Alangkah baiknya dia tidak dilahirkan. Itu di 4 Injil dicatat semua gitu loh. Artinya argumentasi saya harusnya lebih akurat, lebih jelas. Saya
saya menghargai argumen orang, tetapi kita harus lihat misalnya kan dalam hadis itu juga ada istilahnya goib, sahih, setengah sahih, segala macam. Artinya argumen dia oke. Tapi kalau argumennya hanya dari Lukas yang 24 itu ya, kamu akan memerintah bersama aku itu di kerajaanku kan gitu. Nah, waktu itu kan Yudas belum mengkhianat. Belum. Yang di Lukas berapa dia bilang itu ya, Lukas 22 atau Lukas berapa lah. Yang jelas intinya begitu. Nah, belum mengkhianat kan. Nah, terus waktu itu kan Yesus bilang bukan kalian semua, kamu. Oke. Iya. Tapi justru dia mengartikan kamu, yang dimaksudkan kamu itu Yudas. Ya susah lah kalau dia bertahan begitu terus mau bilang apa kan begitu. Iya. Tapi Ya, kulihat makanya banyak juga apanya ya penggemarnya ya Tulang ya. Banyak juga penggemar dia kulihat. iya, jadi begini loh, ada orang-orang yang memang suka ngelihat orang berdebat, mau benar mau salah nggak penting, yang penting hanya debat saja. Bisa jadi. Tetapi yang membuktikan orang itu senang dengan channel itu bukan karena yang nonton banyak, bukan. Tapi subscribe-nya nambahnya berapa setiap minggu gitu. Iya. Kulihat subscribernya nambah dikit kok. Iya, jadi gini, yang nonton mau nggak suka pun dia mau pingin tahu kan gitu. Tapi kalau yang subscribe itu pasti dia karena senang dengan channel itu. Walaupun di konten yang lain dia nanti nggak nonton, itu karena satu dan lain hal. Tetapi kenapa dia subscribe? Karena dia mendukung itu loh. Iya, makanya kulihat kalau di sosmed ini ya, atau istilahnya YouTuber lah, kan ditanya subscribe-nya, bukan berapa yang nonton, enggak. Iya. Bukan, gitu loh. Karena kalau berapa yang nonton itu fluktuatif aja, fluktuatif gitu, bisa naik turun kan? Iya. Gitu. Makanya kulihat kan viral, banyak yang viral, tapi ku perhatikan subscribernya dia itu kemarin 51.000. Sekarang udah lama tambah-tambah dikit kok. Beda kan turun. Ya. Jadi makanya saya katakan ya nanti dia dengar ini nggak enak ya, tapi ya mau gimana ya, kalau beliau nggak berubah ya bisa ditinggalkan juga gitu. Iya. Ya karena orang lama-lama gimana ya, capek gitu lah. Ya. Jadi tapi jangan salah, ada orang-orang yang memang suka lihat orang berantem gitu, berdebat. Saya sebenarnya nggak suka berdebat sama masalah itu, cuma karena saya anggap ini bisa mengganggu jemaat yang saya pimpin, orang-orang yang saya layani, makanya saya pertanyakan. Saya mempertanyakan itu mau buka pintu supaya semua maju. Akhirnya Ezra suruh maju, semua maju kan? Iya. Saya yang memulai itu. Iya. Video langsung begitu saya yang memulainya. Gitu loh. Jadi akhirnya ya biarlah mereka lah, nanti saya nggak urusan lagi. Kecuali ada hal-hal yang baru, nantilah surga itu nanti kalau memang perlu kita tanggapi saya akan telepon gitu. Nanti kalau saya sudah ceritakan di sini kan mana seru lagi kan begitu. Iyalah, argumentasinya sudah diketahui nih gitu ya. Nah, jadi istilah jurus-jurusnya, peluru-pelurunya ya kan? Udah tahu. Iya, Tulang. Oke lah, sampai di sini dulu ya. Oke, Tulang. Terima kasih, Tulang. Siapa? Kenapa, Tulang? Nama. Tony Silaban. Oke, Tuhan Yesus, aku berdoa buat Tony Silaban. Kuasa Roh-Mu bekerja memimpin dia. Kebenaran Allah memerdekakannya. Sehingga dimanapun dia berada, kebenaran Allah terus akan memimpin dia di jalan Tuhan. Karena di jalan Tuhan pasti kami tetap benar. Di jalan yang lain kami salah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tulang. Tuhan berkati. Yo.